Shalom, nama saya Donald. Hari ini saya mau share tentang Tuhan yang membantu saya, memberi saya kekuatan dalam dunia pekerjaan. Nah, pada saat itu saya dipanggil di satu perusahaan multinasional dan dia punya induk perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Saya berpikir bahwa posisi yang saya bekerja adalah posisi sebagai staff. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bekerja sebagai di top manajemen, tapi pada saat saya masuk di perusahaan itu, ternyata posisi yang saya dapat adalah posisi di top manajemen. Saya diangkat, saya diterima sebagai manajer akunting dan keuangan dan pajak. Nah, pada saat itu saya begitu stres dan saya begitu takut karena secara kemampuan manusia saya tidak mungkin bisa melakukan itu. Saya tidak punya pengalaman di bidang akunting, saya tidak punya pengalaman di bidang pajak, dan saya begitu stres setiap hari. Saya hanya menangis, saya hanya berdoa kepada Tuhan bahwa saya sudah tidak sanggup lagi. Saya bekerja di bulan pertama, setiap hari saya lewati dengan tangisan. Saya turun lift, saya melihat muka saya, diri saya bahwa hari ini, bulan ini adalah bulan terakhir saya bekerja. Dan pada saat di tengah-tengah kekhawatiran saya, di tengah-tengah ketidakmampuan saya mulai mencari Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan membawa saya di lantai 3. Tuhan membawa saya di jendela. Tuhan bilang bahwa coba kamu melihat langit-langit yang ada di atas. Langit yang begitu besar saya bisa menciptakan. Masalah kamu saya tidak bisa selesaikan. Nah, pada saat itulah saya mulai berdoa dan saya membuka Alkitab, saya buka di HP, saya membaca Amsal 1 sampai Amsal 30. Setiap hari itu yang saya lakukan. Dan yang lebih luar biasanya, setiap kali saya mau tutup pembukuan, saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya, karena saya tahu bahwa pembukuan yang saya bikin belum tentu benar, karena saya sendiri tidak yakin bahwa pembukuan yang saya bikin adalah itu benar. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan saya tahu bahwa itu pembukuannya tidak benar, tapi Tuhan tolong ubah menjadi pembukuan yang benar. Dan puji Tuhan, pada saat saya bekerja saya pikir bahwa saya hanya bisa bertahan 3 bulan. Saya udah mengajukan surat, udah bikin surat resign, karena setiap hari saya begitu stres, saya nggak sanggup secara manusia. Dan udah 3 kali saya bikin surat resign, saya mau kasih ke direktur saya, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan saya keluar. Pada bulan ketika saya dipanggil oleh direktur saya pikir bahwa udah pasti saya dikeluarin, saya pasti dipecat karena saya tidak melakukan dengan baik. Tapi kenyataannya direktur saya malah memuji saya. Dia bilang bahwa semua pekerjaan kamu begitu bagus dan gaji saya dinaikkan, saya dikasih fasilitas untuk kendaraan, semua fasilitas yang untuk golongan manajer dikasihkan ke saya. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa lewatin permasalahan saya itu karena saya setiap hari saya merenungkan Amsal 1 sampai 30. Saya berdoa, saya mencari Tuhan, dan tidak hanya saya mencari Tuhan, tapi saya juga kerja keras. Saya buktikan kepada orang-orang di kantor saya bahwa Tuhan yang saya sembah Tuhan yang hidup. Di Amsal berkata bahwa orang yang mencari Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatu. Ayat itulah yang saya pegang. Setiap kali saya ke kantor, saya confess, saya baca, saya renungkan, dan saya katakan kepada diri saya bahwa kalau kamu mencari Tuhan dan kamu hidup takwa akan Tuhan, kamu akan mengerti segala sesuatu. Kamu akan mengerti pembukuan. Dan sampai hari ini saya melihat bahwa apa yang saya lakukan bersama dengan Tuhan, itu Tuhan memberkati. Semua Tuhan gantikan dengan yang benar. Tentang pajak, saya juga nggak terlalu mengerti. Tapi pada saat saya mau pelaporan pajak, Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa kamu butuh ini, kamu kurang ini. Dan puji Tuhan, apa yang saya lakukan, sudah pelaporan yang sudah saya lakukan itu semuanya benar. Saya mendapat di audit, saya mendapat opini dari akunting, dari kantor akuntan publik dengan opini yang terbaik, opini yang wajar tanpa pengecualian. Saya harus hidup dalam takwakan Tuhan, karena Tuhan bilang bahwa orang yang takwakan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dia pilih.
ini. Orang itu akan menatap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan menguasai bumi. Itulah prinsip yang saya lakukan dalam pekerjaan saya. Dan dari semua hal yang pernah saya lakukan dalam pekerjaan, prinsipnya hanya satu, yaitu saya mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan dan mencari Tuhan, maka saya mengerti semuanya. Ya, terima kasih. Luar biasa, kalau Tuhan sudah buka jalan, gak ada satupun yang bisa menutupnya. Amin, saudara. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Boleh dibuka profilnya. Oke, nama beliau adalah Kak Basuki Prayitno, dan interestingly dia adalah adik dari Kak Friska, ya. Dari Kak Friska, dan beliau mempunyai pekerjaan di PT Surya Prima Elektrindo sebagai direktur dan juga direktur di Global Surya Elektrik, dan pelayanannya adalah dia adalah salah satu dari anggota tim kepemimpinan di Abaloh Maisonet. So without further ado, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan dengan excitement dan berikan tepuk yang paling meriah buat ya. Silakan duduk. Coba kasih senyum kanan kiri, katakan saya senang sekali ketemu Anda hari ini. Bapak Ibu senang hari ini ibadah di tempat ini? Luar biasa. Saudara senang ketemu kanan kirinya? Atau kamu lagi gitu. Nah saudara, hari ini saya diminta sharing tentang bagaimana hidup di dalam iman. Senang sekali ketemu Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ini baru pertama kali saya menginjakkan kaki di TCC Building. Nah saudara, saya sempat bingung TCC itu ada di mana ya gitu loh. Itu Menara Batavia, ternyata kita udah sering kesini. Nah saudara, hari ini mari kita baca Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebelumnya salam dari penatua-penatua di Maisonet, karena di tempat saya banyak sekali penatua hari ini. Oke, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara perhatikan poin pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah saudara, ternyata kalau saudara mau hidup ke depan, kita hidupnya kan selalu lihat ke depan, nggak bisa ke belakang. Kalau saya bilang itu sudah berlalu dan saya tidak bisa lagi, hapus pakai tip X, terus saya ganti P. Itu imajinasi orang, masuk mesin Doraemon, dan kita kembali pada kenyataannya kita nggak bisa kan. Saudara, progresif hidup itu ke depan. Jadi kalau kita bicara hidup, kita selalu bicara masa yang akan datang. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini, iman adalah dasar, katanya, dari segala sesuatu. Apapun hidup saudara mesti mempunyai dasar adalah iman. Dari yang saudara harapkan, artinya yang akan terjadi di masa yang datang. Saudara, makanya hidup harus punya fondasi. Gedung ini saudara berdiri, saudara, tergantung dari fondasinya. Kalau di sini ada arsitek atau sipil, saudara tanya, bagian mana yang paling penting dari sebuah bangunan? Yaitu adalah apa? Dasar atau fondasi. Itu yang paling lama bangunnya. Kalau udah dasarnya jadi cepet. Nah makanya iman adalah dasar. Tapi seringkali kita justru membangun masa depan kita tidak dengan dasar iman. Banyak orang, saudara, memulai hidup ini, dia pikir dengan saya punya uang yang banyak,
itu adalah dasar saya. Saudara memulai hidup ini dengan kecakapan. Ada orang berkata, saya ini lahir dengan IQ yang tinggi, pinter, merem aja integral bisa dapat hasilnya. Nah saudara mungkin fasih lidah orangnya. Kalau saudara bersilat kata di depan mimbar, maka semua orang akan terpesona. Ada saudara orang dikaruniai seperti itu. Dia pikir itu dasar. Padahal firman Tuhan berkata, dasar dari masa depan kita harus iman. Jadi saudara tanpa iman, saudara sedang membangun masa depan saudara di hal-hal yang semu. Kita nggak tahu saudara masa depan apa yang akan terjadi 2 menit lagi. Sekarang lagi heboh MH370, ya kan? MH370. Makanya sekarang orang-orang kalau pergi ke luar negeri yang jauh, saudara, 2 jam pertama dia nggak berani tidur. Take off kan? Terus dia panggil pramugari, Miss come, atau Madam please come. This is the right way? Yes, okay, I can sleep well. Nah saudara, pada saat Air France jatuh, saudara, di Laut Atlantik Utara, jadi kurang lebih 300 kilo dari Rio de Janeiro. Saya ada di Sao Paulo waktu itu rapat. Besok kami pulang saudara. Begitu kami makan malam loh, ya Tuhan, masuk Atlantik Utara itu banyak hiunya saudara. Jadi pada saat saya take off saudara, naik Emirates saudara, kami semua penumpang nggak berani tidur 2 jam pertama, karena kami hitung, 2 jam jatuh ya, 2 jam kami nggak bisa tidur, pandang-pandangan. Nih begitu ada awan, duduk. Akhirnya lama-lama ketiduran sendiri saudara. Karena biasanya seperti itu. Kemarin pada waktu MH370 jatuh, saya ada di KL. Saya pulang, untung belum dengar saudara. Jadi makanya tidak ada yang gimana. Saya pulang santai. Begitu nyampe rumah, Malaysia Airlines hilang. Saya naik Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Saya buka internet, bener hilang ternyata. Nah saudara, makanya kita nggak pernah tahu. Saudara, hidup ini nggak pernah tahu. Nggak ada jaminan saudara hari ini naik apapun bisa nggak jatuh. Amin. Kurang apa Air France saudara? Pabriknya aja ada di sana saudara, Airbus. Jadi kita masih terbatas manusia. Jadi yang paling penting saudara hidup ini yaitu membangun dasar masa depan saudara. Dasarnya apa? Iman. Iman adalah dasar, fondasi. Kalau saya berdiri di sini saudara, ada dasar yang membuat saya nggak jatuh, yaitu platform ini. Inilah dasar saya. Demikian juga masa depan kita harus dasarnya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Terus mulainya dari mana kalau gitu iman itu? Nah mari kita baca saudara Roma 10 saudara, ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Allah. Jadi saudara, ternyata sederhana sekali. Tadi yang kesaksian tadi saudara, karena dia mulai dari mendengar. Jadi iman saudara mulainya dari mana? Daripada saat saudara mendengar firman. Tanpa mendengar firman tidak ada iman. Tanpa iman tidak ada dasar hidup saudara. Jadi betapa pentingnya kita mendengar. Dalam bahasa aslinya pakai kata akau, bukan akong ya, akau. Akau itu artinya mendengar. Nah mendengar itu macam-macam. Saudara dengar musik, oh itu bukan akau. Saudara mendengar orang yang saudara nggak interest, itu bukan akau. Mendengar yang dimaksud adalah
mendengar, dan saudara mengerti. Dan saudara, oh, saya hari ini mengerti. Itulah pendengaran akan firman. Jadi iman timbul karena mendengar dan mengerti firman. Jadi kalau saudara baca, tapi saudara nggak mengerti, nggak muncul iman. Jadi jangan saudara pikir mendengar begini. Saudara beli Bible audio, saudara, terus saudara tempel di sini. Matius pasal 1 ayat 1 bla 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 bla, ayat 2 bla bla bla. Muncul iman? Belum tentu. Siapa tahu saudara lama-lama tidur, bangun, wahyu, oh ada wahyu. Nah saudara nggak muncul iman kalau begitu. Jadi saudara pentingnya study Bible itu begitu. Amin. Jadi pulang mulai baca. Oh, supaya saya punya dasar, saya mesti mendengar firman dan mengerti firman Tuhan. Jadi saudara, poinnya hari ini sederhana sekali. Kalau saudara mau membangun masa depan saudara, saudara punya platform dalam hidup saudara, dasar yang kuat, saudara mesti mendengar. Hari ini saudara, inilah yang hilang di banyak gereja Tuhan. Enggak ada lagi orang bertanya kepada Tuhan. Saudara baca kisah Daud, Yakub, semua pahlawan iman, banyak sekali ini. Maka bertanyalah Daud, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, maka bertanyalah Abraham kepada Tuhan, maka bertanyalah. Mereka mau mendengar, bertanya. Tuhan gimana? Nah ini yang hilang. Biasanya gereja kalau ada persoalan apa? Rapatkan barisan dengan rapat, tanpa lagi nyari. Tuhan, saya nggak tahu lagi apa yang mesti saya lakukan. Tuhan, saya nggak tahu lagi apa yang mesti saya putuskan. Saudara, hidup kita ada banyak persimpangan kan? Saudara pulang aja nanti lewat persimpangan pasti. Demikian juga saudara harus mulai belajar bertanyalah saudara kepada Tuhan. Dalam hal yang simple, kecil dalam hidup saudara, sampai hal-hal yang besar. Jadikan itu gaya hidup. Kalau saudara melakukan itu, saudara akan melihat keseluruhan hidup saudara menjadi satu. Oh, ada pimpinan Tuhan dalam hidup. Makanya saudara bisa berdiri teguh. Kenapa? Karena saudara setiap kali ada persimpangan, saudara mendengar. Nah, banyak orang ngomong gini, Pak, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Oh, ada yang bilang gini, hamba Tuhan, ikut seminar saya 3 hari berturut-turut. Saya persiapkan 27 langkah mendengar suara Tuhan, dan Anda akan sukses. Begitu? No. Saudara, mendengar itu erat sekali hubungannya dengan mengenal. Saudara sama. Saudara mau mengenal saya, saudara nggak bisa telepati. Oh, saya kenal Bapak. Saudara kenal SBY? Tahu dia presiden, itu bukan mengenal. Kalau dia beli gado-gado, cabenya berapa? Coba. Kenapa saudara nggak tahu? Karena kita tidak bergaul sama dia. Coba saudara, paling gampang contoh orang rumah. Karena saudara terus bergaul sama dia, saudara, lama saudara mengenal suaranya. Bukan hanya voice-nya, suara jeburan air di kamar mandi pun saudara tahu siapa yang mandi di dalam. Bahkan cara dia buka pagar pun saudara tahu siapa yang datang. Gak perlu dia ngomong, langkahnya pun saudara tahu ini siapa yang datang, karena dia bergaul. Demikian juga mendengar firman, mendengar suara Tuhan, saudara mesti bergaul. Spend time setiap hari saat teduh, renungin firman,
belajar bertanya terus. Lewat kejadian dia bicara. Tuhan gak selalu ngomong ini, oh ya no, mau apa kamu hari ini? Saudara kabur. Ada yang begitu, tapi gak selalu. Dia jangan dibatasi dengan hal ini, tapi dia bisa sangat kreatif berbicara kepada kita. Amin. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana caranya, saudara? Mendengar. Jadi saudara pulang, Pak, saya belum bisa mendengar. Pulang mulai bergaul sama dia. Mulai, Tuhan, aku pengen bergaul. Dengerin lagi, nggak ada suara. Saya pokoknya tetap mau Tuhan pimpin saya. Nah, saudara, saya mau bersaksi hidup saya. Saya dimenangkan, saudara, waktu itu di SMA oleh guru les saya, saudara. Saya punya foto saya, saudara. Kalau saya pajang sini, saudara bilang ini bajak laut. Jadi udah jauh berubah. Nah, saudara, pada saat itu saya punya seorang pemurid yang mengajar saya bertanya kepada Tuhan. Satu hari lulus SMA, bertanyalah saya kepada Tuhan, aku mau kuliah. Terus saya nanya pemimpin saya waktu itu, pemurid saya, dia bilang, kamu tanya Tuhan. Dia nggak kasih solusi. Yang penting kamu tanya Tuhan. Ya udah, tiap pagi tanya Tuhan mau kuliah di mana. Saudara pikir saya dengar suara Tuhan? Ada. Tapi lewat keinginan saya akhirnya ada keinginan yang dalam. Dan saya tentu ikut tes. Saya diterima di sebuah perguruan tinggi yang saya pengen banget dan diterima. Dari 3.500 yang daftar cuma 200 orang diterima. Wah! Jadi teman-teman saya itu ranking 1 semak 1, ranking 1 di sini, ranking 1 di sini. Kita begitu bodoh kuliah itu. Nah, saudara, akhirnya saya kuliah di sana. Terus semester 6 kami ada pembagian jurusan. Maka bertanyalah lagi, Tuhan, aku mesti masuk mana? Ada 3 jurusan lagi. Telekomunikasi, terus ada untuk program, dan 1 power system. Tuhan ngomong masuk power system. Saudara tahu, power system itu, saudara, waktu itu, sekarang udah gak ada. Zaman saya, saudara, itu Bayrutnya kampus itu. Jadi saya punya kakak-kakak kelas itu gak mau belajar, modelnya gangster. Kalau saudara ujian dilempar kertas, tidak replay. Oh, saudara ketok magic. Dan itu saya alami. Saya bingung, Tuhan, aku mesti masuk. Dari 200, saudara, 1 angkatan saya, yang masuk power system itu 11. Sisanya 12 keranjang itu masuk arus lemah sana. Karena kami itu power system harus kuat. Saya tanya sama, ya adalah kakak-kakak rohani di persekutuan roh. Saya merasa saya mesti masuk situ. Kamu kok bilang? Saya digoblok-goblokin banyak orang masuk situ. Karena mereka udah tahu masuk situ adalah neraka. Tapi saya berketetapan hati, saya mendengar dan saya mesti tahu. Tahukah saudara, saya usaha hari ini dari pelajaran-pelajaran yang saya dapat di power system. Saya nggak pernah bayangkan satu hari saya akan buka usaha. Tapi dari situlah Tuhan memulai. Saudara, saya kuliah 11 orang, 1 wanita dan 10 pria. Jadi dia paling cantik, tapi modelnya udah kayak pria. Kalau dari belakang tuh nggak kelihatan lagi dia. Udah sama dengan pria, karena di teknik itu jarang wanita. Nah, saudara, akhirnya saya berhasil lulus, saudara, 4,5 tahun dari sana, saudara. Dalam hati Tuhan, hanya oleh anugerah saya ikut laboratorium tiap hari. Karena kalau ketahuan senior digebukin. Seperti itu situasinya. Kami punya banyak kawan, sekarang ada di bisnis banyak, kami kalau ketemu masih bisa guyon, saudara. Nostalgia zaman itu. Nah, saudara, seperti itu. Setelah saya lulus, saya kerja di sebuah kontraktor. Akhirnya, saudara, saya nggak bisa pelayanan karena minggu pun mesti kerja. Maka bertanyalah lagi, Tuhan, aku mau perusahaan kalau bisa 1 minggu libur.
Oh, saya nggak pernah dengar, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Nah, saudara, saya kerja Sabtu Minggu itu libur. Di sanalah saya ketemu partner bisnis saya hari ini. Karena kita bertanya, saya nggak pernah tahu itu. Maka saya akhirnya masuk ke sana dan bisnis. Saya diberkati Tuhan, saudara. Saya naik tingkat, saudara, sampai jadi senior manager. Lagi bagus karirnya, tiba-tiba Tuhan bilang, stop, pindah ke sana. Saya pindah, saudara. Lagi bagus karirnya lagi, stop, pindah. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau usaha sendiri. Kenapa, saudara? Pada tahun itu saya mau menikah, saudara. Saya mau menikah, jadi saya butuh uang untuk menikah. Jadi sekian juta, aduh, karena mama saya bilang gini, kamu anak yang paling kecil, harus undang segini. Begitu kita lihat lemes, ya Tuhan, kita maunya keluarga aja. Nah, saudara, saya nggak mau, tapi Tuhan bilang, kamu mesti usaha sendiri. Stop, usaha sendiri. Enggak, karena Tuhan udah ngomong waktu saya kuliah, dia pernah bicara, suatu hari kamu akan dirikan bisnis. Saya bilang, siapa saya? Uang dari mana? Nah, saudara, akhirnya, saudara, saya bertanya lagi sama Tuhan. Saya minta 3. 1, saya minta sekian juta buat biaya menikah. 1, sekian juta buat urunan bisnis. Kan buka company mesti urunan, kan? Dan yang ketiga, 1 sekian juta untuk beli rumah. Saya catat semuanya itu di buku saya berdoa. Tapi saya tetap nggak mau. Saya nggak mau keluar. Tuhan kirim 3 orang, saudara, satu hari. Nggak tahu saya, teman saya ini jarang-jarang ketemu. Satu bisnismen orang Surabaya bisa. Pak Basuki, kita bisa ketemu nggak? Bisa, Pak. Saudara tahu, dia ngajak saya minum kopi, cuma ngomong gini, kamu mesti keluar, mesti usaha sendiri. Hah? Kamu jangan takut, kamu pasti bisa. Oh, baru 1. Besok lagi sudah 3 orang berturut-turut sampai oke, cukup. Daripada besok dia kirim satpam. Akhirnya saya keluar, saudara, memberanikan diri. Saudara tahu, pada saat saya menikah, saya hitung angpau kan kalau habis menikah. Saudara tahu, persis sama jumlah yang saya minta untuk biaya nikah dengan rupiah angpau. Persis sama. Terus saya dapat uang persis sama untuk urunan bisnis. Dan satu hari saya beli rumah, saudara. Ini udah 3 tahun berikutnya. Saya udah lupa. Satu hari setelah saya transaksi, saya tanda tangan di notaris, saya pulang, saya buka-buka dulu. Saya cocokin. Persis sama nilainya dengan yang saya minta. Persis. Saya menyesal. Kenapa nggak minta lebih banyak? Nah, saudara, akhirnya menikah kan. Saudara, bisnis mulai jalan, mulai settle. Nah, saudara, ada banyak persimpangan. Saya nanti yang keluarga, masalah keluarga saya cerita belakangnya bisnis. Satu hari, saudara, pada saat saya set up bisnis, ada seorang buka PO, ini teman saya, besar, saudara. Buat perusahaan yang baru buka itu besar. Saya order kan, saudara, ke Jerman waktu itu. Terus akhirnya order sudah berjalan 1 bulan kemudian dia telepon saya sore-sore, Pak Basuki, maaf, saya cancel PO Bapak. Saya bilang, dalam nama Yesus, biarkan api turun di atas kepalamu, karena bisa tutup perusahaan saya. Akhirnya dia main cancel aja, gak ada komitmen. Dia bilang, saya akan ambil dari orang PO loh, saudara. Akhirnya kami cancel di Jerman, kami dimaki-maki orang tua. Tapi lebih baik daripada kami tutup. Setelah kami negosiasi, order kami batalkan. Saudara, saya ketemu dia, saudara. Tiap kali kami ke customer ketemu dia selalu gini, Shalom, ini anak Tuhan. Shalom Pak Basuki. Dia peluk saya. Saya baru bisa ngerasain bagaimana Yesus dipeluk Yudas. Dalam hati, oh Tuhan, ini orang ya, kenapa masih salum-salum gitu ya. Nah, saudara bertanya lagi, Tuhan, ini orang mau aku apain?
Saudara, Tuhan bilang ampun. Saudara, saya belajar mengampuni 1 bulan. Susah saudara. Meskipun kita mengkhotbah saudara, ampuni saudara, ampuni. Begitu kita ngalami, susah. Kita mengampuni adalah bagian yang paling sulit dalam hidup. Tapi akhirnya saya rilis. Pada saat saya lemah itu, ada anak Tuhan yang Tuhan pilih, bisnismen dari Palembang. Bapak Suki, ini pasti nggak bagus buat Bapak. Bapak rilis saja. Saya nggak pernah cerita loh sama dia. Rilis saja Pak. Tapi saya tangkap itu suara Tuhan. Makanya Tuhan bisa lewat orang lain juga. Nah, saudara, akhirnya saya rilis, saudara. Nggak jadi orang. Saya mulai belajar bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan ngomong satu hari pagi-pagi, saya akan gantikan order. Pagi saya ke kantor, ada fax masuk dari orang Surabaya. Dia PO persis sama dengan yang saya di cancel tadi. Saya bilang, langsung cash. Saudara tahu orang yang membatalkan order sama saya? Sampai saya berdiri hari ini di tempat ini, dia ambil dari orang lain, belum lunas. Coba, makanya saudara, setelah saya cerita sama teman saya yang di Palembang tadi, dia ngomong, bener kan? Kalau Bapak dapat order ini, biaya rumah sakit Bapak pasti lebih mahal. Karena kolesterol naik, enzim naik, kena tekanan darah tinggi, dan yang lain-lain. Nah, mendengar. Nah saudara, dalam hal bisnis pun coba belajar bertanya. Saya punya kesaksian satu aja yang diambil ya. Satu hari, saya punya customer yang antik. Saya tidak ngerti kenapa dia benci saya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia nggak suka sama saya. Ini seorang bos di BUMN. Nah saudara, satu hari Tuhan ngomong ini, kamu terbang ke sana, transit ke kota itu. Oke, saya transit. Saya nggak ngerti. Bangun pagi ke tempat customer. Hah? Dia nggak suka saya. Dia nggak mau beli order dari barang saya. Dia maunya dari kompetitor saya. Pergi aja. Saya naik taksi, saudara, saya pergi. Saudara, saya di lobi jam 7 pagi itu celinga gitu. Ngapain? Tiba-tiba dia datang, saudara. Yang saya bilang tadi. Hai bos, saya kenal dia. Ngapain? Biasa Pak, hampir, kan bingung jawabnya. Terus saya, oke, dia masuk ruangan, saya duduk. Saya bingung, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Tiba-tiba dia buka pintu lagi. Masuk kamu! Wah ya Pak. Saya masuk, saudara, saya baru duduk. Saya mau kasih order kamu. Hah? Benar Pak? Iya. Besok kamu datang lagi pulau, saya dapat kontrak besar, saudara. Nah, saudara, makanya dari mendengar, makanya setelah kita mendengar, sekarang masalah keluarga. Saya menikah, saudara. Saya punya anak yang kedua, istri saya hamil pertama keguguran. Pada saat istri saya sudah lahir, maksudnya hamil, saudara, anak kedua, saudara. Saya bingung, karena pendarahan. Saya akhirnya cek ke dokter. Saya ambil dokter-dokterin. Rumah sakit ini dokter paling bagus ya Pak. Kami datang, cek USG. Perutnya sih udah gede. Dia bilang, nggak ada Pak janinnya Pak. Nggak ada janinnya, nggak ada. Terus akhirnya kami ke dokter kedua. Dia scan, ini paling bagus juga di rumah sakit itu scan. Nggak ada jainan. Gugurkan aja, gugurkan. Saya perlu 3 biasanya. Akhirnya USG lagi, dia bilang tidak ada, mendingan digugurkan. Ini kemungkinan hamil anggur atau hamil yang nggak sempurna, nggak jadi janin. Nah saudara, maka bertanyalah lagi kepada Tuhan. Saya udah marah itu, jangan bercanda. Kalau memang nggak ada anaknya, capek saya. Terus capek dengar, terus capek begini, capek begitu. Tuhan bilang, jangan digugurkan. Ada anaknya. Ya, tapi jangan bercanda, saya bilang. Nah, saudara, kami pergi ke dokter keempat, saudara. USG lagi, saudara. Dia bilang apa, saudara? Nggak ada janin. Kenapa?
Saya komplain lagi, Bimo bilang ada, dokter bilang ada, dan di layarnya kan kita disuruh mantau juga, nih Pak, sini Pak, nah nih Pak, gak ada kan? Kan udah pengalaman anak pertama ada noktah gitu kan, maka saya pergi ke dokter kelima, saudara. Itu dokter top. Di mana orang, karena kami banyak saudara dokter, di mana yang jago mengintip rahim. Kami datang, saudara. Dia lihat, saudara, dia bilang apa, saudara? Tidak ada. Saya bilang sama Tuhan, sebentar lagi sempurna 7 saya bilang. Ini ke-6, saya minta ini terakhir. Akhirnya saya pergi ke seorang dokter, seorang pemimpin kebidanan di sana, terkenal, lulusan Jerman, biasanya lebih konservatif gitu kan. Akhirnya dia, saudara, cek, dia bilang, aku belum bisa lihat apa-apa. Tapi ada pengharapan, dia bilang ini, coba kita lihat lagi minggu depan. Nah, saudara, seminggu itu berdoa lagi, Tuhan, ada tidak? Ada, katanya. Nah, saudara, pada saat dia lihat, dia teriak, ada Pak, jangan digugurkan. Mana? Nggak ada nokta apa-apa. Jadi layarnya putih, saudara, putih. Saya bisa lihat, Pak. Dia berpendar-pendar. Tadi putih sama putih, Pak, warnanya. Saya bisa lihat sebagai dokter. Mana, Pak? Nggak ada apa-apa, saya berpendar. Itu aja. Berpendar lagi, saudara, berpendar tahu kayak cahaya yang ada cahaya itu terus ada, Pak, jangan digugurkan. Saya kaget. Akhirnya kami tunggu sebulan lagi, 2 bulan, dan benar ada janingan baru ngomong ada. Mulai tangan ada. Terus satu hari Tuhan ngomong gini, anak ini perempuan. Saya simpan itu, saya nggak cerita sama saya. USG kan jalan kontrol. Satu ketika dokternya bilang, Pak, anak Bapak perempuan. Kalau enggak, gak usah bayar. Saya pulang kaget, perempuan. Dalam hati gini, Tuhan, moga-moga laki-laki gratis. Akhirnya kami tunggu dan perempuan. Ini anak saya gede, sudah gede. Jadi makanya saudara dengar firman gaul. Saudara, penting sekali saudara untuk kita mendengar. Tanpa mendengar nggak ada iman. Tanpa iman saudara gak punya dasar hidup saudara. Nah, mari kita lihat yang kedua, poin yang kedua. Saya sampai jam berapa? Udah cukup? Saya mau sampai jam 2 nih. Saudara mau? Mau? Saya nggak mau, saudara. Oke, kita cepat. Yakobus 2 ayat 18. Yakobus 2 ayat 18, saya bacakan buat saudara. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, kitab Yakobus itu unik. Yakobus isinya nulis adalah sepupunya Tuhan Yesus. Dia biasa main kelereng sama Tuhan Yesus pada waktu kecil. Jadi dia adalah salah satu orang yang menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias pada mulanya, ya. Paling keras. Karena dia lihat bagaimana mungkin sepupu saudara, sepupu saya ini bisa jadi Tuhan, gak mungkin. Tapi saudara lihat kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, mari kita coba lihat saudara. Dari siapa? Salam dari Yakobus, hamba Allah, Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantau.
Dia satu hari pada saat Yesus disalib, mati, dikuburkan, bangkit, baru dia dapat pencerahan itu. Dan dia tahu, oh, ternyata memang benar dia Tuhan. Jadi untuk dia menyebut Tuhan Yesus itu mujizat. Nah saudara, kenapa dikatakan kepada ke-12 suku di perantauan? Saudara, kitab Yakobus itu ditulis pada saat habis Stefanus dihukum mati. Penganiayaan besar terjadi, semua orang percaya tersebar, makanya dia tulis kepada semua orang, ke-12 suku di perantauan. Dan dia, saudara, menulis itu, dia stay di gereja, di jemaat lokal di Yerusalem, tetap dia stay. Dia ngomong gini seolah-olah, hey, orang-orang percaya, kita lagi dianiaya. Kamu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kamu punya iman Kristen. Saudara, waktu itu kalau kamu percaya Yesus, langsung dipotong lehernya. Tapi Yakobus bilang ini, iman tanpa perbuatan mati. Oleh karena itu, coba kamu tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Maka aku, kata Yakobus, akan menunjukkan imanku. Dari mana? Dari perbuatanku. Jadi makanya saudara, jangan cuma pintar nyanyi, haleluya, tapi tunjukkan imanmu lewat hidupmu sehari-hari. Jadi ada orang yang ngomong gini, saudara, wah yang penting iman. Nggak usah pakai kelakuan. Saudara jadi orang agamawi, kalungnya saleh, selimutnya Abalok Ministry, pintunya aja ada tulisan Jesus is coming, believe it or not. Pokoknya Kristen banget deh aksesorisnya. Tapi begitu dilihat kelakuannya kayak setan. Saudara makan gak bayar, utang, saudara jadi pengusaha gak bayar gaji. Jangan layanan, itu munafik. Saudara ngomong haleluya, haleluya, tiap itu saudara ibadah, tapi kelakuan saudara tidak menunjukkan siapa saudara. Itu saudara artinya mati iman kita. Makanya saudara ngomong ini, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku Yakobus akan menunjukkan imanku lewat perbuatan, walaupun saya akan dipotong hanya. Saudara, Yakobus tuh habis nulis ini mati dia. Dia dilempar dari atas bait Allah dan mati. Nah saudara, makanya iman nggak bisa tanpa kelakuan, nggak bisa tanpa perbuatan. Saudara udah dengar suara Tuhan, oke, saudara butuh ngelakuin. Kayak saya tadi, saudara udah dengar suara Tuhan, tetap mesti periksa dokter, tetap itu bagian saudara. Itu bagian pergumulan dari iman, ujian dari iman. Saudara mesti lakukan. Tanpa saudara lakukan, saudara mati iman. Coba kalau saya bilang, Tuhan aku gak mau ke dokter lagi, biar dokter datang ke saya, bisa? Gak mungkin. Saya meng-crossing apa aturan-aturan yang udah gak bisa. Makanya iman harus dengan perbuatan. Sekarang dibalik. Bagaimana kalau perbuatan tanpa iman? Itu jauh lebih konyol. Saudara suatu hari akan menyebut diri saudara Tuhan. Saudara bilang, aku ini berbuat baik yang penting. Wah, aku ini hebat. Ini semua karena saya. Seorang pendiri Singapura pernah tulis buku ini. Masih perlukah kita bertanya kepada orang tua yang di atas? Saudara tahu artinya? Masih perlukah kita bertanya kepada Tuhan di atas sana? Karena kami sudah bisa set up Singapura dengan luar biasa. Saudara, tidak ada negara saudara, yang terbaik kayak Singapura. Saudara lihat ke sana. Kemarin bandaranya nomor 1 di dunia. Hebat saudara. Saudara bawa orang disable itu mudah sekali, mudah dipikir. Hebat. Cara mereka berpikir, berespon terhadap apapun itu hebat sekali. Tapi kalau tanpa iman, mereka akan ngomong seperti itu. Bahaya.
Saudara akan jadi orang yang super power dan menganggap Tuhan gak ada, dan saudara menganggap ini adalah Tuhan. I am the God. Itu bahaya. Jadi makanya saudara, mana yang benar? Kelakuan tanpa iman atau iman tanpa kelakuan? Dua-duanya salah. Yang benar adalah iman harus dibuktikan lewat perbuatan. Jadi saudara, kalau engkau sudah dengar suara Tuhan, sedangkan apa yang saudara alami hari ini itu bertolak belakang dari apa yang Tuhan ngomong, saudara berdiam, tanya lagi, tanya terus, nggak apa-apa, bertolak belakang terus sampai saudara melihat apa yang Tuhan janjikan. Karena begitulah iman, ditabur, dia mesti bertumbuh, disiram dengan apa? Dengan kita taat lewat perbuatan kita. Amin. Jadi hari ini 2 poin. Iman adalah dasar. Dari mana iman datang? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus yang kedua, iman tanpa perbuatan mati. Jadi jangan ngomong saya orang Kristen kalau saudara gampar istri saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara munafik. Mendingan saudara gak usah pelayanan. Makanya dicek Pak, pekerja-pekerja. Kalau di tempat kerjanya gak beres, stop pelayanannya. Suruh beresin dulu. Di rumah tidak berbakti sama orang tua, stop pelayanannya dulu. Gak kuasa pelayanan dulu, beresin dulu. Karena itu jauh lebih penting daripada saudara sibuk di gereja. Tapi kita munafik. Nah, saudara, makanya yang lebih penting adalah kelakuan. Amin. Coba berdengar nanti. Saya mau menunjukkan iman lewat perbuatan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.